Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mbak Cici Channel. Di video kali ini saya akan berbagi resep dan tutorial cara membuat mini roll rainbow atau roti gulung pelangi. Membuatnya gampang-gampang susah, kenapa? Karena jika saat memotongnya terlalu tebal, bolunya akan mudah sobek, dan jika terlalu tipis, maka ukurannya akan terlalu kecil. Butuh kehati-hatian dan ketelitian dalam memotong mini roll rainbow ini, supaya tingkat ketebalannya pas satu dengan yang lainnya, dan saya akan memberikan sedikit tips agar bolunya tidak gampang sobek atau retak saat digulung, yaitu saat bolunya sudah diangkat, sudah matang, harus langsung dipotong satu persatu dalam keadaan yang masih sedikit panas. Jangan biarkan terpapar udara terlalu lama karena akan menjadikan bolu gulungnya keras, mudah sobek saat digulung. Kebetulan di sini saya ada pesanan mini roll rainbow-nya 60 pieces. Saya membuatnya menggunakan 10 butir telur. Di video ini juga saya sudah mencantumkan resep untuk 5 butir telur. Di sini Mbak Cici memakai 2 kali resep. Hasilnya sekitar 78 pieces. Tak perlu lama-lama, yuk langsung simak videonya sampai selesai. Pertama saya akan menimbang gula pasir sebanyak 350 gram. Sepuluh butir telur ukuran sedang, karena memakai jumlah telur yang agak banyak, jadi saya mixer di mixer besar. 1 saset santan kental kemasan 65 gram. SP atau ovalet, di sini saya pakai ovalet 1,5 sendok makan. Nah, ini dia telur, santan, ovalet, dan juga gula pasirnya siap untuk di mixer. Hampir lupa masukkan juga 1 sendok teh garam. Sembari menunggu adonannya mengembang, di sini saya olesi loyang ukuran 18 cm menggunakan sedikit margarin. Kemudian bagian bawah dari dasar loyang saya lapisi menggunakan kertas roti seperti ini. Lalu atas permukaan dari kertas rotinya saya olesi kembali menggunakan sedikit margarin. Di tahap ini saya sudah menyalakan kompor untuk kukusannya. Nah, ini dia adonannya sudah kental berjejak. Saya matikan dulu mixernya. Saya akan pindahkan terlebih dahulu adonannya ke dalam baskom yang lebih besar. Nah, di sini sebelumnya juga saya sudah menimbang tepung terigu sebanyak 350 gram. Masukkan 350 gram tepung terigu. Untuk teman-teman yang baru mau belajar, bisa memasukkan tepung terigunya secara bertahap. Diaduk perlahan sampai terigu dan adonan telurnya tercampur merata. Karena saya sudah terbiasa membuat mini rollnya, jadi saya masukkan sekaligus tepung terigunya. Sebetulnya memasukkan terigu sekaligus ataupun bertahap sama saja, asal teknik dalam pengadukan adonannya itu benar dan tepat, supaya tidak mengurangi jumlah volume udara yang sudah terperangkap di dalam adonan. Nah, kira-kira seperti ini kekentalannya, sudah tercampur merata terigu dan juga adonan telurnya. Lanjut saya akan menambahkan sebanyak 250 gram minyak goreng.
Nah, minyaknya sudah tercampur rata, sudah kental berjejak, cakep ya. Adonannya sudah siap untuk diwarnai dan dikukus. Di sini saya pakai pewarna makanan ungu, biru, hijau apel, kuning muda dan juga merah cabai. Untuk warna pertamanya saya menggunakan warna ungu. Setelah warnanya tercampur merata, saya masukkan ke dalam loyang. Untuk resep 10 butir telur, saya jadikan 2 kali loyang ukuran 18 cm ya. Jadi nanti saya akan mengukus 2 kali. Bagi teman-teman yang baru ingin belajar, bisa membagi adonannya menjadi 5 mangkok untuk kemudian baru diwarnai agar hasilnya sama rata. Karena saya sudah terbiasa membuatnya, jadi untuk pengambilan adonan per 1 layer warnanya, saya kira-kira saja dalam pengambilannya. Untuk per 1 layer warnanya saya kukus selama 7 menit. Nah, sedikit tips untuk teman-teman, jika sudah selesai 7 menit, dibuka tutupnya, kemudian biarkan uap panasnya menghilang sejenak, kemudian baru teman-teman tuangkan adonan selanjutnya. Tujuannya untuk mempererat atau memperkuat lapisan satu dengan yang lainnya. Jika teman-teman di rumah tidak mempunyai tutup kukusan kaca seperti yang Mbak Cici punya di video, teman-teman bisa menggunakan lap untuk melapisi tutupnya. Dipasangkan dan ditalikan di tutup kukusannya agar uap airnya tidak berjatuhan di atas adonan. Setelah ungu, biru, kemudian lanjut warna hijau. Setelah 7 menit, buka tutup kukusan, kemudian lanjutkan tuang adonan selanjutnya. Tutup kembali kukusan dan kukus selama 7 menit. Setelah hijau, lanjut warna kuning. Kemudian setelah kuning, lanjut warna merah cabai. Nah, untuk warna terakhir saya kukus selama 10 menit. Dan ini sisa adonan untuk loyang selanjutnya. Hasil mini roll dari satu loyangnya kira-kira 35 sampai 38 potong.
Nah, ini dia warna terakhirnya sudah selesai dikukus selama 10 menit. Iris bagian pinggir dari loyangnya untuk memudahkan kuenya keluar dari loyang. Lepaskan kertas roti dan lanjut, selagi masih panas langsung diiris-iris ya teman-teman. Kemudian saya berikan sedikit selai stroberi agar roti mini rollnya tergulungnya menjadi lebih rekat, tidak mudah terurai gulungannya. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya sempurna, gulungannya tidak robek. Nah, ini dia saya perlihatkan hasil irisannya sangat tipis-tipis. Satu loyang ukuran 18 cm hasilnya sekitar 38 pieces. Usahakan saat mengiris dan menggulung bolu mini rollnya dalam keadaan yang masih sedikit panas, supaya hasil gulungannya tidak retak dan tidak sobek. Hasilnya bisa rapi seperti ini. Nah, ini dia setelah semuanya selesai diiris. Hasilnya 35 gulungan dan 3 buah potongan seperti ini. Jadi hasil dari satu kali loyang ukuran 18 cm yaitu 38 biji. Di sini mini roll rainbow-nya saya kemas menggunakan OPP 7x15. Nah, seperti inilah penampilan mini roll setelah selesai dikemas menggunakan plastik OPP. Dan ini mini roll loyang kedua, karena ungunya lebih pekat dan lebih cantik hasilnya. Dan saya rasa sudah cukup untuk kali ini. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian. Maaf jika ada yang kurang dari video ini. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.